Karakter anime kaya raya di anime itu ya banyak sekali ya. Kita nggak bisa menyebutin siapa aja karakter kaya raya yang sangat suka menghambur-hamburkan uangnya, tapi ada juga yang sok suci dan sok berhemat gitu. Dari sekian banyak karakter yang kaya raya itu ada juga karakter berdada rata bernama Yukino Shita Yukinon. Ya, dia itu kaya raya tapi dadanya rata. Tapi kita di sini tidak akan membahas kaya raya maupun dada rata. Di sini gue hanya akan memberikan review gue atau first impression gue untuk 4 episode dari Fugo Keiji Balance Unlimited. Dan kalau misalnya sudah pada lu tonton, ya sudah nonton sampai 4 episode, mungkin tahu ini anime itu tentang detektif yang uangnya nggak bisa habis. Jadi ini adalah rekomendasi review dari gue. Semoga lo suka, and let's go to the intro. Ini adalah sebuah anime yang sebenarnya rilis di spring tahun 2020 kemarin. Cuman ya karena COVID, jadi sisa episodenya tuh diselesaikan di musim ini. Jadi mau nggak mau, ya anime ini harus bersaing dengan anime-anime di musim ini juga gitu. Kalau misalnya anime ini bersaing di spring atau musim kemarin, ya sepertinya persaingannya lebih ketat ya. Soalnya musim kemarin itu totalitas milik Kaguya sama Wakokura Setai. Jadi ya itu anime udah nggak punya lawan banget sih ya. Anime ini tuh studionya kalau nggak salah tuh Cloverworks. Kalau bagi yang nggak tahu, anime buatan Cloverworks itu juga studio yang membuat anime gue banget dengan judul Senpai Butayaro Bunny Girl. Nah itu. Jadi yang bikin sama dengan anime Fugo Keiji Balance Unlimited. Dan anime ini katanya sih akan berjalan sebanyak 11 episode. Yap, 11 episode. Gue juga sedikit bingung ya, karena rata-rata kalau nggak 12, 13. Tapi ada juga yang 10. Dan ini malah dikasih 11 ya. Kita nikmatin aja kali ya. Kalau perihal ini anime bagus atau enggak, nah itu yang akan kita bahas dengan totalitas di sini. Jadi anime ini punya 3 genre utama. Yang pertama misteri, komedi, dan juga polisi. Yap, ada komedinya juga. Gue habis pikir sih, setelah gue nonton 4 episode, ini anime lebih ke seinen daripada ke shonen. Jadi ya komedinya itu ya nggak kayak komedi-komedi yang lucu-lucu banget. Komedinya itu kayak jokes bapak-bapak gitu. Jadinya ya bagaimana lagi, emang karakter di sini tuh umurnya 30 tahun, biarpun muka-mukanya itu kayak anak SMA ya. Kayak Kato Haru itu kan tampangnya kayak anak SMA. Kecuali tokoh utama yang kaya raya, Kambe Daisuke, itu emang tampangnya kayak bapak-bapak. Lalu kalau kita membahas tentang kualitas grafis, jelas kualitas grafis di sini tuh luar biasa sih ya. Jadi kalau misalnya mereka mengundurkan anime ini karena kualitas, gue apresiasi dan itu adalah langkah yang tepat. Gue nonton ini dari segi musik, dari segi animation itu jarang banget kan file, apalagi backsoundnya itu loh yang bikin gue demen gitu. Nonton anime ini biarpun diulang-ulang, yaps, gue demen karena backsoundnya tuh menarik, asik gitu, sesuai dengan cita rasa dari animenya. Dan karena karakternya itu ada 2 cowok ganteng gitu ya, Kato Haru dan Kanbei Daisuke, jadinya anime ini tuh menjadi idola baru para fujoshi dan wibu-wibu di luar sana. Ya kita juga sudah melihat sendiri bagaimana Shingeki no Kyojin, Boku no Hero Academia itu punya banyak penonton cewek ya. Padahal dibilang cocok buat cewek, menurut gue malah kagak. Tapi karena punya karakter yang bisa main pedang kalau di kapal-kapalin, jadinya anime itu ikut-ikutan terkenal untuk wibu-wibu kaum hawa gitu. Sama seperti anime ini, ada 2 karakter yang ganteng sih enggak, tapi kece badai iya. Jadi 2 karakter ini tuh malah jadi ya, lalu tahu sendiri lah ya, dipasang-pasangin gitu sama para fujo dan berakhir kesannya jadi karakter gay gitu. Oke, kita hentikan membahas tentang kegayan. Jadi tentang cerita yang diambil inilah yang menjadi poin menariknya. Sesuai judulnya Fugo Keiji. Fugo Keiji itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya detektif milioner ya. Detektif milioner, balance unlimited. Nah, mungkin di sini banyak yang sedikit salah sangka tentang kata balance. Gua yang bahasa Inggrisnya pas-pasan ini membaca kata balance di sini tuh bukan seimbang atau keseimbangan atau sama rata, bukan. Balance di sini tuh artinya saldo ya. Kalau lo main Bitcoin, main dolar, main apa gitu,
Pasti nanti ditanya balance lu berapa. Balance yang dimaksud di sini itu juga bukan berat badan lo ya. Jadi balance yang dimaksud di sini itu adalah saldo rekening uang virtual ya. Ingat, virtual. Kalau misalnya uang cash itu namanya wallet, burung walet. Nah, seperti itu aja. Dan judulnya itu balance unlimited, artinya saldonya itu nggak terbatas. Nah, ini yang bisa menjadi sebuah pertanyaan gua. Kenapa dia itu punya uang nggak terbatas gitu loh? Kan rasanya gimana gitu ya? Sekaya-kayanya orang ya, uang ini itu pasti terbatas. Bill Gates kek, Mark Zuckerberg kek, bahkan Jeff Bezos yang gundul pun memang punya banyak uang tapi terbatas. Tapi di sini malahan uangnya itu nggak terbatas. Tuh kan gue jadi ngeri loh, jadi ngerinya gitu loh. Yang bikin seru di sini itu adalah sifat dari Kanbei Daisuke yang segala-galanya tuh pakai uang. Ya, jadi agak bucin jadi gue. Kalau katanya orang itu cinta itu bisa mendapatkan segala-galanya, maka semua bisa didapatkan dengan uang. Cinta bisa membuatmu mendapatkan segalanya. Tapi uang bisa mendapatkan segala yang kamu mau. Seperti itu aja. Jadi di sini Kanbei Daisuke itu tokoh utama dari serial ini. Dia itu punya sifat yang dimana menggunakan uang untuk melakukan apa yang dia inginkan gitu ya. Jadi semuanya itu uang, dikit-dikit uang. Mau nyogok orang, uang. Ngapa-ngapain, uang. Mau hancurin rumah orang, dibeli dulu baru dihancurin. Pokoknya dia itu menggunakan kekuatan finansial nggak terbatasnya untuk memuaskan diri dari sebuah mendapatkan dan memberantas kejahatan. Ya, dia hebat sekali gitu. Demi memberantas kejahatan, dia itu mengeluarkan uang yang nggak main-main. Ngerusakin kereta, gua bayar 2 kali lipat. Ngerusakin apartemen, gua ganti 2 kali lipat gitu. Dia bayarnya di muka gitu, baru dia hancurin semua yang dia inginkan demi mengurangi kejahatan. Tapi kenapa dengan cara yang seperti ini gitu loh? Kalau dengan cara yang pakai uang, bukannya itu cara yang seakan-akan dunia ini tuh kalau punya uang itu beres. Tapi disinilah hikmah yang kita ambil gitu ya. Kadang kita harus percaya uang itulah yang akan mengendalikan isi bumi. Tapi kita harus percaya ada yang tidak bisa dibeli dengan uang. Contohnya apa? Contohnya aja apa ya? Ya nggak ada, semuanya bisa dibeli dengan uang. Jadi ini tentang representatif kehidupan sesungguhnya. Kanbei Daisuke itu orang yang berpikir secara kritis. Beda dengan tokoh utamanya yang kebanyakan nonton Ultraman. Dia berpikir semua bisa diselesaikan dengan cinta. Biarpun tokoh utamanya ini nggak seganteng Kanbei Daisuke yang uangnya tidak bisa habis gitu. Itu tentang ceritanya. Yang berikutnya tentang pembawaan karakter. Kalau kita membahas tentang pembawaan karakter dan kita mengesampingkan tentang desain, yang kita perlu pikirkan adalah bagaimana pengisi suaranya itu membangun karakter ini supaya terasa lebih hidup. Di sini pengisi suara Daisuke itu gua kurang kenal ya, yaitu kalau nggak salah Yusuke Onoki. Dan kalau tidak salah juga ini anime pertamanya. Wow gitu loh. Jadi Onoki Yusuke itu mengisi karakter anime dan yang pertama malah ini tokoh yang yang boros nauzubillah ini yang habis triliunan per episode ini dan sukses saja sih. Sebenarnya kalau bilang sukses apa enggak, gue nggak tahu ya. Soalnya memang kalau lihat dari tampang dan sifatnya, gue merasa masih ada pengisi suara lain yang lebih pantas gitu ya. Cuman di sini kan produser jauh lebih paham daripada gue kan. Dan itu juga pernah gue kritisi dulu waktu pemilihan pengisi suara dari Shinomiya Kaguya kan. Waktu itu gue totalitas memilih kalau enggak Ayumi siapa gitu pengisi suara Saber atau Hayami Saori pengisi karakter inti, karena karakter inti inilah yang merespon keinginan gue untuk waduh keren juga ya gini-gini dan bla bla bla. Jadi kalau misalnya ada anime, emangnya lu bisa bikin anime nonton bajakan aja kebanyakan ngomong, itu ya silakan komentar ya itu sudah sering di channel ini ya, sering banget sampai gue baca dan gue kasih love. Lalu apalagi yang harus gue bahas itu adalah tentang bagaimana sebuah studio itu memundurkan jadwalnya demi kualitas. Kalau misalnya gue lihat kualitas sebelum COVID dan sesudah COVID
itu malah lebih bagus ketika tayang lagi sesudah COVID. Nah, ini gue harapkan episode berikutnya, episode seterusnya, karena ini first impression ya, bakal lebih baik. Itu yang gue harapkan dari anime ini. Anime ini seru, cocok untuk cewek dan cowok, cocok untuk Fujo, tapi nggak cocok untuk yang nggak suka yaoi. Dan itu aja sedikit first impression dari gue, review singkat tentang Fugokeiji Balance Unlimited. Full reviewnya nanti ketika animenya udah tamat, dan jangan lupa ingetin gue kalau animenya udah tamat, karena review gue ini akan sangat banyak sekali di penghujung season setiap musim anime. Itu sekian dari gue, I'm CRY and see you next time.